harus awali dengan doa. Oke, siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Oke, Aurean silakan pimpin doa. Teman-teman, ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Teman-teman, mari kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami pada sepanjang malam tadi. Sekarang kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami hari baru yang baik bagi kami. Sekarang kami ingin mengikuti pelajaran. Semoga Engkau menjaga dan melindungi kami dalam pelajaran kami sehingga selesai pada siang nanti. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, biarlah kami seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Silakan berdoa. Oke. Selamat bertemu kembali ya. Yang pertama, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang hadir. Oke, Ibu mau tanya dulu satu hal di kalian. Kira-kira pembelajaran kemarin yang kamu ingat itu kita kan omong tentang apa namanya? Bukan, negaraku kaya akan budaya. Jadi siapa kira-kira yang ingat? Bagaimana itu negaraku kaya akan budaya? Siapa yang masih ingat? Siapa masih ingat? Angkat tangan. Oh, tidak ada yang ingat. Oke, sekedar untuk mengingatkan materi sebelumnya, budayaku kaya akan budaya itu, negaraku kaya akan budaya, di mana negara Indonesia ini sudah sangat luas, tetapi negara Indonesia ini memiliki banyak budaya. Jadi budaya kita, orang Manggarai itu punya budayanya sendiri. Contohnya budaya orang Manggarai itu apa kira-kira? Budaya orang Manggarai itu, tarian-tarian Manggarai itu. Oke, tarian caci. Terus kalau yang perempuan biasanya dalam ritus adat itu, kalau misalnya laki-lakinya caci, pasti perempuannya apa? Menari, sai atau sai itu tadi itu untuk perempuan. Namun pada hari ini kita akan belajar materi baru ya. Sebelum masuk ke materi baru, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira sebagai anak sekolah nih Kak, apa yang paling kalian butuhkan nih kalau misalnya mau datang sekolah? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Satu-satu, jangan dulu bicara satu-satu. Nana? Apa? Mistar. Terus? Tas. Terus? Toy. Buku. Terus? Pakaian. Terus? Oke, perlengkapan sekolah. Terus? Ini yang apa kita? Sepatu. Oke. Jadi itu bentuk apa itu? Kebutuhan anak sekolah. Sebelum mereka ke sekolah harusnya mereka persiapkan memang apa yang mereka butuhkan dalam proses belajar. Terus kira-kira apa yang kalian lakukan ketika hendak ke sekolah Pak? Hendak ke sekolah, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Apa yang kalian lakukan? Oke, payung. Mantel. Berteduh. Oh, berteduh. Jadi, dengan kesini ya, ini perwakilan mereka sudah jawab. Jadi kalau hendak sekolah tiba-tiba ada datang hujan yang lebat, ya tentunya yang kamu butuhkan adalah apa? Mantel. Intinya untuk berteduh juga bisa sebelum hujan. Tapi kalau misalnya kita kan mau ke sekolah kan ada waktunya tuh, jadi kita itu harus ke sekolah. Tapi makanya
Jadi yang kita butuhkan saat itu payung, kalau tidak payungnya mantel toh, untuk bisa melindungi kita biar tidak basah. Jadi saat itu tentunya itu kebutuhan itu kan, tentunya itu yang harus kita penuhi saat itu. Tidak boleh lagi kita cari yang lain. Toh, tentunya yang kita butuhkan saat itu hanyalah payung. Itulah, jadi itu kebutuhan yang memang kita harus penuhi sekarang, penuhi saat itu juga, Terus kira-kira apa yang kalian lakukan ketika hendak ke sekolah? Lihat baju begini kah basah? Apa yang kalian lakukan? Basah baju seragamnya? Jemur. Oke, kasih kering seperti ini Rere bilang. Dia bilang, ya sabar dulu. Rere bilang, kalau misalnya kita hendak ke sekolah, tiba-tiba bajunya kita nih basah. Ya kita berusaha sekeras mungkin kasih kering setrika gitu sebelum ke sekolah biar kita bisa pakai. Karena kalau ke sekolah tidak pakai baju seragam yang pas pada harinya, jadi kita itu kan lain dari teman-teman yang lain, toh. Oke. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar tentang ini. Oh, namun sebelum kita lihat ini ada topiknya, bagaimana mendapatkan semua kebutuhan kita. Nah, hari ini kita belajar tentang aku dan kebutuhan. Jadi, adik-adik dengan kebutuhannya adik-adik, Ibu juga dengan kebutuhannya ibu. Itu maksudnya, Adik-adik misalnya Morgan dengan kebutuhannya, apa kebutuhannya dia, Sudah bisa diterima? Bisa. Terus kira-kira ini ada tujuannya kita belajar tentang aku dan kebutuhanku. Nah, ini tujuannya. Yang pertama, adik-adik mampu memahami konsep kebutuhan manusia itu seperti apa. Adik-adik lebih tahu apa itu kebutuhan. Terus yang kedua, ini adik-adik mampu menentukan jenis kebutuhan berdasarkan tingkat waktu pemenuhannya. Maksudnya di sini adik-adik, kebutuhan ini Kak, kita bisa tahu, adik-adik juga, anak-anak bisa tahu kebutuhan apa yang paling, misalnya untuk penentuannya, apakah misalnya sepatu saya harus penuhi sekarang atau kapan, misal makanan, minuman. Ketika kita lapar yang kita butuhkan saat itu adalah makanan. Begitulah untuk waktu pemenuhan. Terus adik-adik bisa mengelompokkan atau mengkategorikan kebutuhan-kebutuhannya kalian berdasarkan tingkat kepentingan. Sudah bisa dimengerti? Bisa dipaham? Oke. Sebelum lanjut, ini sebelum lanjut ke materi, Ibu akan bagikan kalian sebuah kasus. Jadi ini ada sebuah kasus besar. Baca dalam kelompok, jangan apa? Jangan sendiri. Oke, sudah lihat? Sudah lihat? Sudah lihat? Jadi kita lihat sudah. Itu ada kasus. Siapa yang bisa baca? Saya itu. Yang bisa baca dengan jelas. Rere baca. Yang lain dengar bagaimana Rere sambil perhatikan di lembaran yang Ibu kasih tadi ke setiap kelompok. Rere maju di dengar. Lembor adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan sektor pertaniannya, khususnya produksi padi. Di daerah ini banyak petani mengandalkan irigasi dan pertanian padi sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, seperti banyak daerah pertanian lainnya,
Lembor menghadapi tantangan besar berupa serangan hama yang merusak tanaman padi mereka. Salah satu jenis hama yang sering menyerang tanaman padi di Lembor adalah penggerek batang padi. Hama ini menyerang batang padi dengan cara memasukkan larvanya ke dalam batang tanaman, mengakibatkan tanaman padi menjadi lemah dan tidak dapat berkembang dengan baik. Serangan hama ini menyebabkan hasil panen menurun drastis, bahkan dapat mengakibatkan kegagalan panen yang mengakibatkan kurangnya persediaan beras untuk masyarakat Manggarai dan menyebabkan banyak masyarakat Manggarai kesulitan memenuhi kebutuhan akan makanan pokok mereka sehari-hari. Oke. Kita beri pujian dulu dia. Kalau misalnya beri pujian, good job. Oke, bisa diterima? Bisa. Sekarang kita beri pujian untuk Rere. Beri pujian, good job. Silakan duduk Rere. Jadi ibu mau bacakan kembali ya. Kalian dengar baik-baik di sini. Dengar. Hama menyerang padi di persawahan Lembor, Manggarai Barat. Lembor adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan sektor pertaniannya, khususnya produksi padi. Di daerah ini banyak petani mengandalkan irigasi dan pertanian padi sebagai sumber mata pencarian utamanya. Namun, seperti banyak daerah pertanian lainnya, Lembor menghadapi tantangan besar berupa serangan hama yang merusak tanaman padi mereka. Salah satu jenis hama yang sering menyerang tanaman padi di Lembor adalah penggerek batang padi. Hama ini menyerang batang padi dengan cara memasukkan larvanya ke dalam batang tanaman. Nah, mengakibatkan tanaman padi menjadi lemah dan tidak dapat berkembang dengan baik. Serangan hama ini menyebabkan hasil panen menurun drastis, yang dapat mengakibatkan kegagalan panen, terus mengakibatkan kurangnya persediaan beras untuk masyarakat Manggarai, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Manggarai kesulitan memenuhi kebutuhan akan makanan pokok mereka sehari-hari. Sudah bisa dengar tadi nih toh? Jadi di sini dalam kasus ini Kak, masyarakat Manggarai itu mengalami apa? Kesulitan mendapatkan makanan, mendapatkan makanan gara-gara ini tadi. Apa tadi? Hama menyerang padi di persawahan yang di Lembor karena sumber beras yang kita makan ini rata-ratanya itu dari Lembor ya. Beras-beras bagus nih Kak, beras-beras yang kita makan kita beli dari orang Lembor. Karena di sana memang mereka itu Kak bertani yaitu petani sawah memang, jadi lahan sawahnya banyak sehingga mereka itu bisa mencukupi kira-kira untuk daerah sekitaran Manggarai ini, mereka itu bisa menjualnya ke kita ini kita semua ini toh. Oke. Sudah bisa dengar? Sudah, Bu. Jadi sambil melihat itu kasus dan sambil ingat-ingat tadi apa hubungannya dengan kita punya materi hari ini. Kita lihat sudah apa itu kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki apa? Kehidupan yang layak. Jadi kebutuhan itu adik-adik itu segala sesuatu yang kita harus peroleh dan harus kita miliki untuk apa? Memenuhi kehidupan kita, keseharian kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang layak. Itu tadi contohnya kita, kebutuhan akan makanan gitu ya. Terus kita lihat
jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama itu ada namanya kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga itu kebutuhan tersier. Terus kita lihat satu persatu apa itu kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer ini dia, kita lihat kebutuhan primer atau kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Nah, jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, apa? Kita lihat bagaimana jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya. Jadi itu dia bilang, kebutuhan primer yaitu kebutuhan ini mutlak. Jadi ketika kebutuhan primer itu atau kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi, maka kita akan terancam dan kehidupan kita itu pasti akan terancam. Kita tidak akan nyaman. Oke, sudah bisa dimengerti? Bisa lihat? Sekarang kita lanjut. Ini ada macam-macam ini kebutuhan primer. Ada jenis-jenis kebutuhan primer. Yang pertama kita lihat kebutuhan akan pangan. Nah, di mana kebutuhan pangan ini kebutuhan utama, yakni tentang makanan. Jadi kaitannya dengan ini kasus tadi di kebutuhan pangan ini, kamu lihat kebutuhan pangan. Ketika kita, nah beras ini tadi, beras yang dilempar ini tadi kan itu apa namanya? Kategori kebutuhan pangan itu dalam bentuk makanan, makanan dan minuman. Ketika beras tidak ada, maka masyarakat itu akan merasa kelaparan dan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya mereka, yaitu kebutuhan akan makanan. Terus ada kedua, kebutuhan sandang. Ini macam-macam yang dari primer itu sandang. Di mana kebutuhan sandang ini adalah kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. Maksudnya pakaian yang kita pakai ini juga salah satu bentuk kebutuhan pokok kita, baju yang kita pakai, baju yang kita pakai salah satu bentuk kebutuhan pokok kita. Dia di kategori kebutuhan akan sandang, Jadi ini pakaian juga kan, dia sama seperti makanan. Setelah makanan tentu yang kita butuhkan itu kategori kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan akan pakaian. Yang ketiga itu ada papan. Dengar di sini. Halo. Fokus. Kebutuhan ini ada itu papan. Nah, dari macam-macam kebutuhan primer ada itu namanya papan. Itu kita lihat sama-sama. Kebutuhan papan adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal untuk berlindung. Kira-kira apa itu? Rumah. Kebutuhan kita, kebutuhan papan ini yang kita butuhkan adalah kebutuhan akan tempat tinggal, di mana tempat tinggal kita adalah rumah kita masing-masing. Jadi tidak mungkin kita tidak ada rumah, dong. Ada sih. Nah, karena rumah itu tempat tinggal kita. Terus kita lihat selanjutnya kebutuhan sekunder. Ini jenis kebutuhan kedua. Itu tadi kebutuhan apa? Kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini adik-adik kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan pokok terpenuhi, setelah kebutuhan primer terpenuhi. Artinya, siapa yang bisa apa? Artinya, ketika apa? Coba. Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan yang pertama tadi. Kebutuhan pertama dari kebutuhan apa? Oke. Jadi kebutuhan sekunder ini adik-adik, yaitu kebutuhan yang munculnya ketika kebutuhan pokok kita atau kebutuhan primer kita terpenuhi. Oke, bisa? Kira-kira apa ya contohnya? Sampai bisa contohnya? HP. Oke, HP. Ini ya contohnya telepon genggam, kendaraan, sepatu dan banyak lagi. Intinya itu kebutuhan itu kan sifatnya memang kita butuh, tetapi kita untuk pemenuhannya harusnya kita harus penuhi dulu kebutuhan pokok baru kebutuhan ini tadi ya. Kita lihat ada namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau kebutuhan yang ada yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi dengan kesini kebutuhan tersier
yang kita bisa penuhi ketika dua kebutuhan pertama tadi dua kebutuhan pertama yang kita penuhi itu kebutuhan apa tadi? Coba. Sekunder sama primer. Primer dan sekunder. Jadi kebutuhan tersier ini kita bisa penuhi dia ketika kita sudah penuhi yang namanya kebutuhan apa? Primer dan sekunder. Itu baru kita bisa penuhi ini. Nah, di sini kebutuhan tersier ini biasanya berupa kebutuhan barang mewah untuk memperlihatkan jenjang sosial seseorang atau dapat berfungsi sebagai hiburan. Contohnya, mobil yang mewah, toh? Ya. Pergi berlibur, kita lihat kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Jadi ini kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada yang pertama itu kebutuhan sekarang. Coba kebutuhan sekarang, terus ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang akan datang. Oke. Kebutuhan sekarang ini biasanya kebutuhan yang memang kita butuhkan sekarang. Misalnya berpoin, kan kita masih dalam proses pembelajaran yang kita butuhkan sekarang ini adalah berpoin, buku, ataupun pensil, itu kebutuhan. Nah, kita lihat kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak tadi adik-adik. Contohnya kira-kira apa tadi yang ibu tanyakan? Kalau pesawat nanti kita tidak bisa jalan lagi karena tidak bisa sampai tepat waktu. Oke, jadi yang kita butuhkan waktu itu di apa? Tambah. Jadi itu contohnya, itu salah satunya kebutuhan ketika kita jalan, ketika kita keluar ini, tiba-tiba di tengah jalan terjala ban motornya kita punya bapak gitu. Jadi yang kita butuhkan saat itu adalah kalau bukan ban baru, itu adalah kebutuhan mendesak. Jadi itu tidak bisa kita tunda waktu pemenuhannya. Karena kalau kita tidak penuhi itu sebentar, kita tidak bisa lanjutkan perjalanan kita. Apalagi kalau itu kita punya tujuan penting, Terus kira-kira apa lagi tadi yang seperti yang ibu tanya tadi? Kira-kira apa ya? Sebagai anak sekolah. Makanya kita punya baju seragam Kak Ibu. Basah. Nanti basah kita pergi ke sekolah. Kita harus usahakan itu harus kering. Oke, jadi itu tadi, itu maksudnya tadi. Jadi ketika kamu mau ke sekolah, tiba-tiba kamu baru sadar ternyata kamu punya baju itu basah. Nah, caranya karena kamu memang saat itu sangat membutuhkan baju itu, ya setrika toh, jadi mendesak sekali. Saya harus pakai ini baju, tidak bisa diganti dengan baju lain. Atau tadi itu ketika tiba-tiba hujan toh. Nah, yang kamu butuhkan saat itu adalah mantel. Oke, sudah bisa diterima? Bisa mengerti? Oke. Sekarang kita lihat sudah. Sekarang kita lihat sudah ya. Perhatikan ke sini. Sudah bisa materi itu, sudah bisa terima. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira ibu mau tanya dengan kalian semua, apa yang kalian ingat dari materi kita tentu, yang kalian ingat hari ini tentang kebutuhan. Siapa yang bisa kembali sebutkan contoh tadi atau apa itu kebutuhan pokok? Siapa yang bisa? Makanan. Satu-satu angkat tangan. Rumah tujuan.
kebutuhan apa? Nah, terus dari materi ini tadi apa yang kira-kira kalian belum pahami dari sini kan? Dari materi ini apa yang kalian tidak pahami? Kira-kira apa? Hah? Sudah paham? Sudah bisa mengerti? Oke, sudah paham ya? Jadi kita sudah belajar bersama-sama tadi tentang kebutuhan ya, tentang kebutuhan. Sekarang ibu ini ada LKPD yang harus kamu selesaikan. Jadi selesaikan bersama-sama dalam kelompok. Jadi LKPD ini sebentar ini ada. Oh ya, sebelumnya kembali sih. Jangan dulu kerja. Perhatikan ke sini, Susan. Perhatikan ke sini. Halo. Ini ada LKPD. Kita lihat sama-sama di situ dalam kelompok. LKPD ini yang pertama itu kamu tulis nama kelompok, nama anggota kelompoknya, nama lengkap dengan nama panggilan ya, sertakan di belakangnya. Terus di sini itu kamu gunanya ini ada kotak-kotak ini, ada primer, sekunder dan tersier. Itu ada ibu kasih tadi kartu kebutuhan. Ini namanya kartu kebutuhan dan ini adalah LKPD. Kamu lihat, kamu coba lihat dari kartu kebutuhan ini yang kira-kira yang termasuk kategori kebutuhan primer itu apa dari kartu kebutuhan. Terus dari kartu kebutuhan ini juga ini yang kategorinya kebutuhan sekunder. Terus kategori kebutuhan tersier. Jadi ini kartu ini ibu sudah acak. Jadi kamu pilih bersama-sama dengan teman-teman ya. Bisa kerjakan sekarang. Oh iya, pakai ini ada ibu, ada siapkan ya. Jadi lem ini gantian sebentar. Ada. Kamu mengerjakan? Kerja sama-sama. Jadi ibu juga sambil ambil nilai ya. Sudah. Lihat dari satu jenis kebutuhan itu dicocokkan dengan dia punya dia kategori kebutuhan apa, apakah dia primer atau sekunder. Jadi banyak itu kartu kebutuhannya ya. Sudah.
Dan lupa tulis nama lengkap dengan nama panggilan ya. Halo, sudah? Ah, sebenarnya itu sudah siap. Kerja sama-sama ya. Belum.
dengar. Kalau yang sudah selesai duduk tenang dan kamu tenang. Itu dia juga. Di sini kita lanjut presentasi ya. Jadi sepakat dari setiap kelompok dengan sini. Sepakat dari setiap kelompok kan sudah selesai semua toh. Jadi sepakat dari setiap kelompok perwakilannya satu orang untuk mempresentasikan dia punya hasil pekerjaan. Dengar, halo, yang perlu kalian presentasikan, yang perlu kalian laporkan di depan kelas sebentar. Yang pertama, kalian bacakan dari gambar ini, gambar apa itu dia kategori di kebutuhan apa bisa? Bisa. Oke. Siapa berani? Siapa yang mau presentasi pertama? Siapa yang berani? Kelompok mana yang mau presentasi pertama? Oke, kelompoknya Rere. Kelompoknya Rere, silakan. Dengar sudah. Halo teman-teman, perhatikan di depan. Rere lagi presentasi. Lepas semua dia punya pekerjaan. Sekarang perhatikan Rere. Rere akan mempresentasikan dia punya hasil pekerjaan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya Rere dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Untuk anggota kelompok kami, Freya Sayona, saya sebagai ketua, Maria Devita Rustanue, Puni, Claudia Tepung, Nadia, Rosita Sirena Putri, Siren, Sevicina Navita Sila, Cino, Franciscus Adeo Bikra Tadeo, Clarissa Audi Dirga Hayat Ruth Audi, Octavianus Jonathan Balu Nathan, Francisca Kiara Lisa Tatu Kiara. Untuk kebutuhan primernya ada pakaian, makanan, air putih. Kamu tunjuk sih sudah punya kamu. Untuk primernya ada pakaian, makanan, air putih, rumah sederhana, kamar tidur, dan makanan lagi. Untuk kebutuhan sekunder ada motor, sepeda, tas, alat elektronik, dan HP. Untuk kebutuhan tersier ada tas mewah, perhiasan mewah, makanan mewah, kursi mewah, pakaian bagus, rumah mewah, dan liburan ke pantai. Oke. Sudah dengar tadi? Sudah. Sekarang itu hasil presentasi dari kelompok 4 kelompok 2, maaf. Kelompok 2. Sekarang kita beri pujian dulu satu orang. Saya Oke. benar semua Ibu. Tidak, kita sekarang sama-sama kasih pujian ke dia. Beri pujian. Guru. Sekali lagi, beri pujian. Guru. Oke. Terima kasih Rere, silakan duduk. Ya, taruh di situ. Sebentar Ibu. Sekarang kelompok apa yang mau? Siapa? Kelompok yang berapa? Bisa? Kamu bisa? Tidak? Oke, kelompok 3. Perhatikan di depan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Octavia Aurelia Gumbong, saya sebagai ketua kelompok, Gisela Morena Jahatu, Moren, Maria Gisela Undul, Stella, Felicita Hadianuning, Andin, Valentino, Brian Zehan,
Brian, Agustinus, Julio. Jadi Kelompok satu. Julio, kami punya kebutuhan primer, ada makanan, air putih, rumah sederhana, makanan lagi, pakaian dan makanan enak. Dan kebutuhan sekunder ada tas sekolah, peralatan elektronik, tempat tidur yang nyaman, liburan ke pantai, HP dan motor. Dan kebutuhan tersier ada kursi mewah, perhiasan, tas mewah, rumah mewah, sepeda mewah, pakaian bagus. Kita kasih pujian dulu. Beri pujian. Sekarang kelompok berapa? 1. Silakan kelompok 1. Adit. Taruh di sini, lu. Taruh di sini dia punya hasil kerja. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pekerjaan kelompok kami. Pertama-tama kami mengenalkan nama kelompok. Ada Febrian, Andika, Vicky, Larita, Mega Putri, Ambar, Larita, Benika, Olga, Desko, Desko. Sekarang silakan presentasi. Ada makanan Tunjuk. untuk kebutuhan primer, ada makanan enak, makanan air putih, pakaian dan rumah sederhana. Untuk kebutuhan sekunder ada alat elektronik, HP, tempat tidur, motor, tas sekolah, pakaian bagus. Kebutuhan Teman-teman tolong kelompok lain. tas mewah, sepeda mewah, liburan ke pantai, rumah mewah, sofa mewah, perhiasan. Oke, kita kasih pujian dulu. Beri pujian. Silakan duduk semuanya. Sekarang dengarkan ibu ke sini. Kalian semua hebat-hebat ya. Sudah bisa presentasi di depan kelas ya. Sekarang kita lihat sama-sama sudah dari hasil pekerjaan kita. Sudah kumpul semua tadi? Sudah, Ibu. Oke, kita lihat satu persatu. Ini ada beberapa jenis kebutuhan tadi. Yang kategori kebutuhan primer, kita kan di sini nih tanya kategori kebutuhan primer. Yang kategori kebutuhan primer dari sini itu, yang pertama itu tadi kebutuhan, kita ingat tadi pengertian kebutuhan primer itu kebutuhan akan makanan pokoknya itu kebutuhan pokok ya, di mana ada sandang, papan dan pangan. Artinya kalau kebutuhan primer ini tadi kita ingat itu dari pengertian dari dia punya jenis-jenis tadi. Kalau misalnya kebutuhan primer itu kebutuhan akan pangan, itu kebutuhan akan makanan dan minuman. Jadi kebutuhan akan makanan ini makanan pokok toh dengan minuman. Kita lihat ada juga makanan di sini toh. Jadi ini kan makanan sehari-harinya kita. Jadi ini termasuk kategori makanan pokok. Terus ada ini ayam bakar enak. Wow. Toh. Terus apakah itu kategori kebutuhan primer? Menurut kalian apakah itu? Oke. Kenapa dia tidak dikategorikan kebutuhan primer dan dia dikategorikan kebutuhan lain? Sebentar, ada alasannya.
Tapi kita lihat satu persatu dulu. Yang kategori kebutuhan primer atau kebutuhan pokok ini ada air putih, makanan, terus makanan ini sama pakaian dan rumah. Oke. Jadi ini bukan kategori kebutuhan pokok ya, atau kebutuhan primer. Terus kita lihat ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini kita ingat tadi, kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang akan kita penuhi setelah kebutuhan Primer. pokok terpenuhi atau kebutuhan primer terpenuhi. Itu kira-kira oh ya kebutuhan ya. Terus ini ada dia punya contohnya tas sekolah, motor, dan itu kita bisa penuhi setelah kebutuhan ini terpenuhi. Terus ini ada handphone dan barang-barang elektronik. Tapi misalnya itu hanya misalnya HP itu dari kategori barang elektronik ya. Sama tempat tidur yang layak ya. Terus kalau tempat tidur yang layak juga itu intinya kan kalau kita ada rumah tentunya ada tempat tidur, bukan tempat tidur yang mewah Terus kategori kebutuhan sekunder. Nah, kategori yang kebutuhan sekunder ini dia itu kebutuhan yang akan kita penuhi ketika kebutuhan primer sekunder dapat terpenuhi. Itu baru kita bisa penuhi yang namanya kebutuhan tersier. Jadi contohnya itu kebutuhan akan barang-barang mewah. Nah, barang-barang mewah yang dimaksud di sini itu ada tas mewah. Terus ada sepeda mewah yang mereknya Dior. Terus berlibur dan rumah mewah serta peralatan rumah misalnya sofa itu kan barang-barang mewah, sofa mewah sama perhiasan. Terus sama ada makanan enak ini tadi yang ayam nih tadi. Kenapa dia kategorinya kebutuhan sekunder? Karena ini termasuk kategori makanan mewah, kan makanan enak. Jadi kita ini butuh makanan, tetapi makanan ya intinya bisa makan saja, tuh bukan harus makanan mewah. Begitu juga pakaian ini. Kenapa pakaian mewah ini dikategorikan kebutuhan tersier? Karena kita itu tidak perlu gini harus baju bagus baru apa toh. Jadi kalau baju bagus atau baju mahal itu berarti kita punya uang lebih untuk belinya. Orang tua bisa beli toh. Jadi itu ketika kebutuhan pokok terpenuhi, maka kebutuhan primer dan maka kebutuhan sekunder dan tersier dapat kita penuhi. Oke, sudah bisa dimengerti? Sudah ya? Sekarang Ibu ada satu lagu nih. Ini ada lagunya, lagu tentang kebutuhan. Kita perhatikan sama-sama di sini. Sabar boleh? Kita perhatikan sama-sama sebentar ada sebuah lagu. Kebutuhan manusia menurut kepentingannya itu adalah primer, sekunder dan tersier. Itu adalah primer, sekunder dan tersier. Primer paling mendasar harus kita penuhi. Contohnya ada sandang, pangan dan juga papan. Contohnya ada sandang, pangan dan juga papan. Sekunder penunjang hidup, contohnya televisi, kulkas dan juga ada pendingin ruangan. Bisa kita penuhi jika penuhi. Tersier itu untuk meningkatkan harga diri atau gengsi dan juga ada kebutuhan mewah. Contohnya ada mobil, perhiasan dan handphone. Misalkan kebutuhan yang paling utama, ada juga sampingan atau keinginan. Sekarang kita nyanyi sama-sama lagi dari belakang. Nyanyi sama-sama ya. Sambil goyang-goyang biar terlihat
mengerjakan dia punya satu-satu. Ini kerjanya mandiri, kerjanya masing-masing, tidak boleh kita sama. Ini yang Kerja sudah, kerja di loyang. Sekarang kumpul semua dulu ininya. Kumpul semua dia punya LKPD dengan dia punya kasus tadi. Yang benar. Terus yang kedua ini ada mencocokkan. Jadi mencocokkan, kamu ingat toh? Kamu tarik garis-garis di kotak ini, di tabel ini yang sesuai misalnya kebutuhan primer. Contohnya apa di sini? Tarik garisnya. Terus di bawahnya itu ada pernyataan benar salah. Itu juga kamu kerja Terus ada pilihan ganda biasa yang seperti yang biasa kita kerjakan juga, A, B, C, D, E. A, B, C, D. Terus di bawah juga ada menjodohkan. Setelah itu ada itu uraian. Uraiannya tulis di dalam kotak ini Sudah disiapkan semua itu. Silakan kerja. Sekarang yang sudah selesai kerja sudah. Ini sudah. Yang sudah selesai boleh kumpul. Yang sudah selesai boleh kumpul. Silakan kumpul lagi. Oke, adik sudah kumpul ya. Oh, Rian. Kamu di sini bukan sini.
Dengan nafas deh, dengan kaki sih. Nah, woi, Sudah, silakan kumpul. Oke, siapa lagi? Silakan kumpul. Kumpul sudah. Kumpul sudah. Silakan kumpul. Tidak boleh begitu. Kumpul sudah. Siapa yang belum? Sudah selesai semua toh? Sudah selesai semua toh? Sekarang kumpul sudah. Kumpul sudah. Ya, silakan kumpul. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing itu. Kembali ke kelompok. Sekarang silakan duduk. Saya mau tanya sedikit. Jadi adik-adik dengar ke sini sudah ya. Jadi itu tadi yang kita pelajari. Silakan dengarkan saya sedikit saja. Kembali fokus lagi. Jadi kita tadi sudah bahas tentang kebutuhan. Kebutuhan itu segala sesuatu yang harus kita penuhi. Terus ada beberapa jenis kebutuhan tadi, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer itu tadi kebutuhan akan makanan, terus kebutuhan akan minuman, habis itu pakaian dan perumahan. Terus kebutuhan sekundernya, kebutuhan yang ketika kita sudah bisa penuhi ini kebutuhan apa? Primer. Nah, contohnya misalnya handphone itu tadi toh. Terus ada namanya kebutuhan sekunder, tersier. Kebutuhan tersier kebutuhan akan barang-barang beba. Di mana barang-barang beba yang dimaksud itu? Itu tadi contohnya misalnya perhiasan. Oke. Bagaimana perasaannya kalian sekarang setelah mengikuti pelajaran ini? Benar, senang? Atau ada yang sudah malas? Sudah malas? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran ini, kita berdiri dan satu orang pimpin doa. Laki-laki. Pimpin doa. Emes lah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh